Halo, selamat pagi adik-adik kelas 10 perhotelan. Hari ini kita belajar tentang hygiene. Jadi, kita akan membahas tentang definisi hygiene, manfaat hygiene, dan cara cuci tangan yang baik dan benar. Mohon disimak baik-baik ya. Baik, jadi hygiene ini tidak dapat dipisahkan dari masalah sanitasi dan penerapan sanitasi di lingkungan kalian ya. Jadi kebiasaan memperhatikan hidup bersih dan bekerja bersih akan berdampak pada perilaku lingkungan tempat kerja dan lingkungan sekitarnya. Nah, ini adalah pengertian hygiene ya. Mungkin hygiene jarang banget kalian dengar atau sudah sering kalian dengar, tapi ini pengertiannya. Nah, pengertian hygiene di sini adalah hygiene itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya ilmu untuk membentuk dan menjaga kesehatan. Dan dalam sejarah Yunani, hygiene berasal dari nama seseorang dewi, yaitu Hygieia ya, dewi pencegah penyakit. Nah, ini adalah arti lain atau definisi hygiene yang intinya sama. Jadi, hygiene adalah usaha kesehatan preventif yang menitik beratkan kegiatannya kepada usaha kesehatan individu maupun usaha kesehatan pribadi hidup manusia. Hygiene juga bisa dikatakan ilmu yang mengajarkan cara-cara untuk mempertahankan kesehatan jasmani, rohani, dan sosial untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Hygiene juga disebut suatu pencegahan penyakit yang menitik beratkan pada usaha kesehatan perseorangan atau manusia beserta lingkungan tempat orang tersebut berada. Nah, menurut Brownell, hygiene adalah bagaimana cara orang memelihara dan melindungi kesehatan. Ada juga menurut Goss, hygiene adalah suatu ilmu kesehatan yang mencakup seluruh faktor yang membantu atau mendorong adanya kehidupan yang sehat, baik perorangan maupun melalui masyarakat. Nah, jadi di sini menurut Prescott, hygiene ini menyangkut dua aspek ya. Jadi ada individu atau disebut juga personal hygiene dan menyangkut lingkungan atau disebut environment. Oke, kemarin Ibu sudah berikan kalian tugas mencuci tangan dengan sabun ya. Dan tugasnya sudah sangat-sangat bagus. Jadi kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari mencuci tangan dengan sabun? Nah, mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu tindakan sanitasi dan hygiene dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutuskan mata rantai kuman. Mencuci tangan dengan sabun dikenal juga sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit. Hal ini dilakukan karena tangan seringkali menjadi agen yang membawa kuman dan menyebabkan patogen berpindah dari satu orang ke orang lain, baik dengan kontak langsung ataupun kontak tidak langsung. Biasanya menggunakan permukaan-permukaan lain seperti handuk dan gelas. Nah, biasanya tangan yang bersentuhan langsung dengan kotoran manusia dan binatang ataupun cairan tubuh lain seperti pilek, makan minum yang terkontaminasi saat tidak dicuci dengan sabun dapat memindahkan bakteri, virus, dan parasit pada orang lain yang tidak sadar bahwa dirinya sedang ditularkan. Jadi, sangat disarankan ketika kalian akan makan dan minum, silahkan mencuci tangan terlebih dahulu ya, agar tidak ada mikroorganisme atau kontaminasi bakteri. Jadi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah mencanangkan tanggal 15 Oktober sebagai Hari Mencuci Tangan dengan Sabun Sedunia. Ada 20 negara di dunia yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Dan salah satunya adalah Indonesia. Nah, jadi nanti jika Ibu bertanya, kapan hari mencuci tangan dengan sabun sedunia? Kalian jawab 15 Oktober. Nah, ini 6 langkah mencuci tangan menurut WHO. Ada 6 langkah menurut World Health Organization. Jadi ada 6 langkah ya. Yang pertama itu gosok kedua telapak tangan.
Yang kedua, gosok kedua punggung tangan. Yang ketiga, jari-jari kedua tangan saling menggenggam, lalu gosok kedua tangan. Yang keempat, jari-jari kedua tangan saling dikaitkan, lalu gosok punggung jari kedua tangan. Yang kelima ini, genggam jempol tangan yang satu dengan tangan, tentunya gosok secara berputar. Yang keenam adalah gosokkan ujung jari-jari tangan yang disatukan telapak tangan tentunya. Nah, ini manfaat hygiene di tempat kerja ya. Jadi kalian pasti udah tahu apa aja sih manfaat hygiene di tempat kerja. Nah, manfaatnya yaitu hidup lebih disiplin dalam kerja dan hasil, selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, hidup sehat dan lebih percaya diri, dan hidup dengan penuh arti untuk orang lain, serta membuat nyaman dan aman. Jadi diharapkan nanti di tempat kerja ataupun di sekolah, di rumah, kalian tetap menerapkan hygiene sanitasi lingkungan kalian. Nah, ini adalah definisi dari personal hygiene. Personal hygiene adalah faktor yang sangat penting karena diri kita merupakan penghantar vektor penyakit dan dalam makanan merupakan penyebab penyakit. Selain itu, kebersihan diri adalah masalah serius dan harus menjadi perhatian bagi setiap orang yang bekerja di bidang pariwisata. Karena nanti setelah lulus, kalian mungkin akan bekerja di hotel ataupun daerah pariwisata lainnya. Jadi setiap pekerja di bidang pariwisata dipandang oleh pelanggan dan pengusaha sebagai seseorang profesional. Dan karena itu harus tahu apa yang harus diperhatikan dalam menjaga kebersihan pribadi, menumbuhkan tanggung jawab kesehatan setiap pekerja agar senantiasa sehat. Dan secara umum semua pekerja di bidang pariwisata pun wajib untuk memperhatikan dan melaksanakan praktek kebersihan pribadi untuk meminimalkan kemungkinan kontaminasi kesehatan kepada pelanggan, pengusaha, dan rekan kerja. Pada saat bekerja, kalian harus memperhatikan kebersihan dan penampilan yang sesuai dengan lingkungan kalian bekerja. Jadi diharapkan kalian tetap memperhatikan kebersihan, penampilan kalian, dan lingkungan kerja kalian. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjaga kebersihan dan penampilan pribadi yaitu mandi setiap hari, buatlah diri kalian sehat dan segar, kelembapan serta kulit kalian biar lembab, biar harum ya. Karena keringat pada bagian-bagian badan yang tersembunyi itu biar nggak ada ya. Selanjutnya di sini juga apabila kalian berkeringat, keringat tidak berbau dan tidak menguap dengan cepat. Tetapi bakteri yang ada di dalam keringat akan mengeluarkan bau, terutama di ketiak, di mana keringat ini tidak bisa segera menguap. Jadi mandi setiap hari dan memakai wewangian yang tepat pun merupakan cara yang terbaik untuk mengatasinya ya. Jadi diharapkan kalian ketika bekerja di daerah pariwisata ataupun hotel, kalian mandi setiap hari ya. Sebelum bekerja kalian mandi agar badan kalian wangi dan bersih, dan tidak ada bakteri yang menempel dalam tubuh kalian. Nah, selanjutnya gunakan pakaian yang bersih dan licin. Pakaian yang Anda pakai harus memberikan kesan yang tepat kepada tamu, enak dipakai, praktis dan aman. Jadi disarankan sekali kalian menggunakan pakaian yang bersih dan nyaman dipakai. Jadi ketika kalian menggunakan pakaian yang nyaman, tentunya kalian menservis tamu kalian dengan sangat baik ya. Jika nih kalian menggunakan pakaian yang ketat atau kalian susah bernafas, itu akan berpengaruh pada servis kalian kepada tamu kalian. Selanjutnya, memiliki rambut yang bersih dan rapi. Rambut panjang yang dibiarkan terurai tidak cocok untuk bekerja karena kadang-kadang bisa terjepit pada furniture yang sedang dibersihkan. Panjang rambut sebaiknya sebatas panjang wajah. Ada peraturan bahwa rambut panjang sebaiknya diikat ke belakang atau diminta memakai topi. Membersihkan rambut setiap hari akan membuat rambut sehat dan bersih. Jadi ini untuk
Yang perempuan disarankan jika kalian memiliki rambut panjang agar memakai hairnet ya, agar bersih, agar kelihatan rapi ya, seperti itu. Selanjutnya, memakai perhiasan seperlunya. Hindari aksesoris dan perhiasan yang bisa tersangkut pada furniture pada saat bekerja. Nah, ini ya, jadi disarankan kalian menggunakan aksesoris yang biasa-biasa saja dan tidak berlebihan, karena dapat mengganggu juga aktivitas kalian. Selanjutnya, rias wajahnya dirias sesuai dengan sederhana dan lembut. Jadi biar kalian tetap cantik namun tetap sederhana ya, tidak terlalu mencolok maksudnya. Dan ini sangat penting, memiliki kuku yang bersih dan pendek tanpa cat kuku. Nah, diharapkan nih kalian memiliki kuku yang bersih karena kalian akan melayani tamu kalian ya. Jadi kalian harus diperhatikan personal hygiene-nya. Perhatikan tangan secara khusus, kuku jari harus bersih dan dipotong dengan rapi ya, seperti yang tadi Ibu jelaskan. Cat kuku sebaiknya dihindari. Pakailah krim pelembut tangan secara teratur supaya tangan Anda tetap halus. Iya, jadi ketika kalian melayani tamu, kuku dan tangan kalian bersih dan lembut ya, biar lebih mudah ketika melayani pelanggan. Oke, cuci tangan jika sebelum memulai pekerjaan, setelah istirahat, setelah ke toilet, dan setelah memegang setiap barang yang kena tanah atau debu. Pakailah sedikit sabun dan air panas, bersihkan tangan dan keringat Anda. Oke, selanjutnya memiliki gigi yang bersih dan pastikan dalam kondisi yang sehat. Gosoklah gigi Anda minimal 3 kali sehari, dan bila memungkinkan periksa gigi pada klinik tempat bekerja setiap 6 bulan sekali. Jadi sangat dibutuhkan ya perawatan gigi. Mungkin di sini ada yang bermasalah dengan giginya atau ada karang gigi, jadi itu disarankan untuk ke dokter gigi ya. Kenapa? Karena kalian di sini menservis tamu kalian dan tentunya pasti berbicara dong. Kalau misalnya nih kalian tidak memperhatikan kesehatan mulut kalian, tentunya itu akan adanya bau yang tidak sedap ya ketika berkomunikasi dengan pelanggan, dan itu bisa membuat pelanggan kalian atau tamu kalian kurang nyaman ya. Selanjutnya, memelihara kaki. Jadi kaki ini pun sangat penting dalam melakukan pekerjaan. Jadi disarankan untuk memakai sepatu yang nyaman, yang tidak akan membuat Anda tergelincir, menutupi seluruh kaki dan mengamankan kaki Anda dari barang yang terjatuh. Nah, cucilah kaki Anda setiap hari dan potonglah kuku Anda. Ganti kaos kaki atau stocking setiap hari. Nah, ini sangat perlu juga ya. Ketika kalian bekerja, ganti kaos atau stocking setiap hari. Jadi disarankan untuk tetap menjaga kesehatan kaki kalian. Karena ketika kaki kalian menggunakan sepatu itu, pasti kondisi kaki kalian itu lembab. Nah, kenapa sih perlu dijaga? Agar tidak ada bau yang tidak sedap ya. Ketika kalian melayani tamu, diharapkan personal hygiene kalian sudah bersih, sudah nyaman ya. Nah, upaya pemeliharaan personal hygiene didukung dengan tersedianya fasilitas. Jadi diharapkan di tempat kalian bekerja atau rumah kalian pun ada kamar mandi dan toilet yang bersih, tersedia sabun cair dan cukup air. Selanjutnya ada tempat cuci tangan atau wash basin, pakaian seragam atau pakaian kerja yang lengkap digunakan, pemeriksaan kesehatan secara rutin, dan makanan yang sehat dan bergizi. Setiap perusahaan memberikan pakaian seragam bagi stafnya. Setiap unit kerja memiliki seragam untuk menunjukkan identitas dari profesi atau pekerjaannya. Jadi di sini apa sih tujuan dari pemberian SOP seragam? Jadi pada bidang pariwisata ini adalah kenyamanan, nah keserasian antara pegawai hotel, dan keamanan dalam menjalankan tugas, serta untuk membedakan spesifik masing-masing bagian dalam pekerjaan. Oh, jadi ini di bagian ini ya, beda divisi misalnya.
Selain pakaian seragam atau uniform, kita juga harus menjaga kesehatan secara fisik karena sehat secara fisik penting dalam melaksanakan rutinitas pekerjaan. Yang dimaksud dengan sehat secara fisik di sini adalah sehat jasmani, selalu menjaga, merawat dan melindungi diri dari berbagai jenis penyakit dengan memperhatikan 5 hal ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah sanitasi lingkungan, personal hygiene, nutrisi makanan yang dikonsumsi, istirahat yang cukup serta berolahraga. Jadi tidak disarankan kalian suka begadang ya, yang suka-suka begadang ini eh, istirahatlah secukupnya. Selanjutnya, merancang kegiatan penerapan hygiene di tempat kerja. Jadi, setiap bidang pekerjaan mempunyai tanggung jawab dalam hal bekerja. Dengan selalu menerapkan hygiene, apa yang Anda lakukan bila staf di tempat kerja Anda tidak menerapkan hygiene dalam pekerjaan sehari-hari? Dan bagaimana sih cara mengatasinya? Jadi caranya adalah ada baiknya dijadwalkan pemeriksaan hygiene secara rutin untuk melatih disiplin dan tanggung jawab staf. Dalam hal ini ada baiknya disusun kriteria yang sesuai dengan penerapan hygiene pada masing-masing tempat kerja. Nah, itu tadi penjelasan Ibu tentang hygiene. Tolong disimak baik-baik ya dan dipelajari. PPT-nya akan Ibu share di grup. Silahkan dipelajari dan selamat beraktivitas. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan kalian ya.